Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mega Yulia Priyanadi Putri yang biasa dipanggil Ibu Mega Yulia. Alhamdulillah kita dapat berbagi dan sharing praktek baik. Di sini saya sebagai guru pengajar multimedia dan sekarang beralih nama menjadi desain komunikasi visual. Kita akan kumpas tuntas bagaimana sih pembuatan podcast itu sendiri. Nah, sebagai pengetahuan, informasi buat kalian, di SMK Negeri 3 Banjarmasin, khususnya multimedia, itu sudah membuat sebuah podcast. Namanya Nisbi Studio. Di situ ada beberapa program acara, antara lain Curhat Dong dan Time to Talk. Oke, let's go. Kita menuju ke tempat syutingnya. Oke, akhirnya kita sampai ke tempat untuk pembuatan podcastnya. Baiklah, bagaimana kita lihat prosesnya? Let's go. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses pembuatan dari podcast di sini. Nah, di sini akan Ibu perkenalkan yang terlibat ada Hafifah. Kelas berapa Hafifah? Kelas 11B Desain Komunikasi Visual. Oke, 11B Desain Komunikasi Visual, dan selanjutnya ada Muhammad Hafiz Ansari. Hai. Mereka berdua adalah yang terlibat di dalam pembuatan podcast kali ini dan beberapa podcast lainnya. Dan tentunya ada beberapa juga ya narasumber, baik itu guru dan dari luar. Baiklah, yang pertama kita akan mengenalkan apa aja alatnya, yaitu kamera. Nah, di sini kamera untuk mengambil video ya. Terus ada lagi mic, bukan mic yang ini ya. Nah, ini mic ini supaya suaranya lebih terdengar jelas. Selanjutnya yang seperti dipegang Hafiz itu ada kamera. Kenapa? Ya itu tadi ada tripod maksudnya supaya gambar terlihat stabil. Dan selanjutnya ada lighting. Buat apa lighting? Supaya glowing, enggak lah, supaya cerah gitu ya pengambilan gambarnya. Dan tentu saja di dalam podcast ini kita perlu konsep ya. Afifah juga Hafiz memerlukan konsep apa yang akan kita publish. Dan yang terakhir tentu saja adalah channelnya ya. Di situ kita di sini mendaftarkan channelnya di YouTube. Oke, nah di sini SMK Negeri 3 Banjarmasin mempunyai channel seperti yang awal saya sebutkan, itu ada channel podcastnya yaitu Nisbi Studio, dan ada 2 program yaitu Curhat Dong dan Time to Talk. Nah, seperti itu. Baiklah, mungkin selanjutnya akan kita dengar pendapat bagaimana sih akhirnya setelah ada podcast ini ya. Tujuan kita membuat podcast ini tuh apa gitu. Kita ingin membuat agar aspirasi antara guru dan siswa itu terjalin dengan baik, dan tentunya komunikasi ya antara guru dan siswa itu terjalin dengan baik. Dan salah satunya juga kita ingin memperkenalkan bahwa SMK Negeri 3 Banjarmasin ini itu adalah sekolah yang mempunyai karakter yang baik. Kenapa? Karena dengan podcast ini karakter siswa antara lain gotong royong, terus bernalar kritis dan kreatif itu akan terbangun. Oke, itu saja. Kita lihat bagaimana nanti prosesnya dan juga beberapa acara yang sudah kita publiskan di channelnya. Time to talk. Uhuy. GSM berubah, berbagi, kolaborasi, ya kan? Time to Talk. Wuhui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Afifah di Time to Talk. Uhuy. Oke, jadi kali ini Afifah ditemenin sama kakak cantik di samping Afifah nih dari jurusan broadcasting, yaitu Desi. Hai Desi. Semuanya. Oke nih Desi, ini kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial. Siapa tuh?
Banjarmasin, Bapak Muhammad Ali Muksin, SPD MM. Gimana Bapak kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya kita dalam kesehatan dan keberkahan. Aku tuh ada rasa sama dia tapi dianya mau temenan aja. Curhat dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Afifah di Curhat Dong. Ayo. Oke, jadi nih kali ini tuh kita punya tema yang sedikit berbeda. Jadi kita di sini bakal bacain curhat-curhatan dari teman-teman kita semua yang udah ibaratnya tuh ngirim ke Google Form. Jadi untuk teman-teman yang nantinya juga mau curhat dan mau dengerin solusi dari kita-kita yang ada di Nisbi Studio, itu bisa langsung aja klik Google Form, link Google Form di bawah ya. Oke. Kira-kira kita langsung aja di sini kita ada di Oke, baiklah. Sekarang kita dengar pendapat dari siswa mengenai keterlibatan mereka di dalam pembuatan podcast ini. Oke, yang pertama coba Ibu bertanya dulu ya ke Afifah yang biasanya sebagai apa ya istilahnya itu host atau pewawancara narasumber yang datang di podcast kita. Hai Afifah. Oke, pastinya yang dirasain sama jadi hostnya Nisbi itu kayak banyak banget pengalaman, kayak ketemu-temu orang, kayak kita ada narasumber dari luar tuh benar-benar inspirasi banget. Terus juga kayak kan kita punya sesi curhat dong tuh, itu benar-benar bisa jadi wadah buat kita siswa-siswa buat curhat dan lain-lain. Kayak emang akhirnya tuh kita ngerasa komunikasi kita sama guru makin baik nih di sini. Terus juga kayak untuk Afifah sendiri kayak ngerasa skill buat jadi MC, skill untuk Afifah ngomong ke orang itu makin meningkat sejak adanya Nisbi. Gitu sih Bu yang Afifah rasain. Oke, nah tadi sudah kita dengarkan pendapat dari Afifah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Muhammad Hafiz Ansari kelas 12 BMM. Di mana Hafiz ini keterlibatannya itu di balik layar. Kalau Hafifah kan tadi sebagai presenter atau hostnya atau pewawancaranya. Nah sekarang Hafiz Ansari ini terlibat di dalam produksi di balik layarnya. Oke, bagaimana kesan dan mungkin ada pesan atau kesannya mengenai kegiatan podcast ini selama kamu menjadi sebuah tim di podcast Nisbi Studio ini? Jadi kesan saya selama menjadi tim podcast di Nisbi Studio, skill saya dapat terasa dan juga saya memahami alat-alat yang baru. Lalu pesan saya untuk adik kelas selanjutnya agar bisa melanjutkan kemampuan-kemampuan seperti ini agar bisa membantu para guru nanti dan bisa ikut andil dalam kegiatan sekolah. Oke, tadi sudah kita dengarkan pendapat dari siswa-siswi yang sudah terlibat di Nisbi Studio ini. Nah, sekarang tentunya ada guru-guru hebat di balik layar berdirinya podcast ini. Siapakah dia? Tada! Ya, ini ada Pak Delizar dan Pak Rizkon Nur Hafiz. Baiklah. Demikian penjelasan mengenai podcast Nisbi Studio ini. Di lain waktu kita akan membahas tentang pembelajaran yang lain. Terima kasih atas attention-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisbi Studio.